A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi maqsudi marida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Famalana illa an naqula alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu dharihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Niatkan kita untuk i'tikaf, niatkan kita untuk betul-betul talabul ilm. Semoga ini semua menjadi wasilah dan asbab kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kucurkan rahmat Allah untuk kita semua, dan menjadi asbab keberkahan untuk kita insyaallah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bab berikutnya dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gaya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Qala, kata Abu Hurairah, wala raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat ada makhluk yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian Abu Hurairah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari itu beredar di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana juga kita sudah membahas di awal-awal ya,
bagaimana keindahan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Abu Hurairah membahasakannya seperti matahari yang beredar di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga kemudian ada Hindun bin Abi Halah mensifati, mendeskripsikan wajah Rasul itu, karena wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri, itu kayak cahaya rembulan. Ini kayak cahaya matahari. Apakah wajah Rasul kayak lampu? Nah, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipandangnya itu berseri-seri gitu. Kita kan pernah ngelihat ada orang wajahnya cerah gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secerah-cerahnya wajah makhluk, ya, wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sering ketemu sama hadis ini, doa kita, Allahumma rzuqna ru'yata Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, izinkan kami ya Allah dapat kesempatan sebelum wafatnya kami bisa memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, saya nggak pernah ngelihat ada orang jalannya cepat sekali kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Jadi Rasul jalannya cepat, Pak. Jalannya cepat. Ka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat sama beliau. Jadi jalannya cepat ya. Dilipat ya. Bumi kayak dilipat gitu. Harusnya 2 langkah jadi kelihatan kayak 1 langkah karena cepatnya jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarith. Ghairu muqtarith, sampai-sampai apa ya, kami itu harus betul-betul ngejar jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau berdampingan sama jalannya Rasul, ya kami harus nujhidu anfusana, menyegerakan betul-betul langkah kami itu. Sementara Rasulullah kalau udah jalan, ya, kadang udah nggak ngeh lagi sama di belakangnya, atau udah jauh gitu. Jadi jalannya Rasulullah tuh cepat. Atau kama qala fil hadis. Jadi kalau ngelihat kayak begini gambarannya, ya apa ya? Rasulullah tuh ngegambarin bahwa seorang muslim tuh ya kalau jalan ya nggak bermalas-malasan gitu. Nggak kesat, kelemer, nggak. Jalannya Rasul ya cepat sudah. Wahakadza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sebut saja Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, sama nih. Umar tuh kalau jalan cepat jalannya Umar. Dalam sebuah kisah disebutkan Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha tatkala melihat ada sekumpulan orang kok jalannya kayak nggak bertenaga, kayak nggak ada semangat hidup gitu. Jalan kelemar-kelemar, kayak orang nggak punya tenaga. Terus kemudian Ummul Mukminina Aisyah berceloteh, man haula, itu siapa sih itu orang jalan kayak begitu amat itu. Lantas orang yang di dekat Ummul Mukminin ngejawab, humun nusak, itu ahli ibadah kita itu, wahai Ummul Mukminin. Terang aja mereka jalan begitu, malam-malamnya mereka qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kalau mereka pulang dari masjid ya mungkin udah kelelahan, capek. Ummul Mukminin bilang apa? Kalau mau contoh yang real sekarang kata Ummul, ngelihat siapa sebenarnya ahli ibadah itu, lihat aja sama Umar. Sekarang kan Umar nih khalifahnya. Lihat Umar. Jangan dikira Umar itu nggak siangnya puasa, malamnya nggak qiyamul lail loh. Kalau mau ngadu kalah kita sama Umar. Mungkin bahasanya begitu. Karena Umar ngikut bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Idza qala asma', kalau ngomong tuh yang di ujung bisa kedengeran. Wa idza masya asra. Nah ini nih. Kalau jalan, cepat jalannya. Wa idza daraba auja. Umar tuh kalau udah di medan perang head to head tuh, wah, menyakiti lawannya kalau dia udah pegang pedang. Wa idza at'ama ashba. Tapi kalau dia lagi ngasih makan orang, rahimnya keluar, dipastikan orang itu kenyang. Kata Ummul Mukminin Aisyah, wa huwa nasiku haqqo. Ya begitulah seharusnya efek dari orang ibadah, semangat dia menjalani hidupnya. Maka kalau ada orang ibadah terus kemudian efeknya malah negatif, tandanya ada yang perlu dievaluasi dari ibadahnya. Pagi-pagi nggak semangat ngapa-ngapain, ditanya ngapain? Tahajud semalam. Ada yang perlu dievaluasi dari tahajud. Seharusnya dia tahajud makin bagus semangatnya, makin energik tenaganya, harusnya begitu. Yang kata Ummul Mukminin, wa huwa nasiku haqqo. Yang saat ini bisa kita lihat tuh contoh tuh Umar radhiyallahu anhu. Kalau jalan cepat, sebagaimana jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menggambarkan Rasul tuh ya bertenaga, semangat di dalam hidup, jalannya cepat. Bahkan nanti di antara yang menjadi perilaku mustahab, ya, perilaku yang disukai ketika orang-orang berumrah itu di 3 putaran pertama, ya, asywat salasa, 3 putaran pertama itu dimintanya kita dianjurkan untuk ar-raml. Raml tuh jalannya dengan cepat. Karena dulunya awal-awal itu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umratul qada, umrah qada, ya. Karena Rasulullah pertama datang ke Mekah disuruh balik, bikin perjanjian baru boleh datang di tahun berikutnya, itu disebut umrah qada. Begitu sampai Rasulullah mau tawaf, tapi ada gonjang-ganjing, kaum muslim ini lemah, gampang kita binasakan. Kata Rasul, kita ittiba. Ittiba itu membuka lengan bagian kanan. Makanya itu disunnahkan sebelum kita tawaf itu. Ittiba. Terus di 3 putaran pertama melakukan romel, jalan cepat. Nunjukin apa? Ha huwa zana, ha huwa zanahnu. Ini loh kita ini. Ya. Bukan orang-orang yang kelemar-kelemar, nggak punya tenaga. Enggak, kami semangat. Jadi Rasulullah ini jalannya menggambarkan sebegitunya dia. Semangat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Jadi kalau jalan jangan kelemar-kelemar Bapak Ibu. Semangat jalannya sebagaimana jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Nah, hadis berikutnya. Hadis akhbarani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala, dari putranya Ali bin Abi Talib yang bernama Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib kalau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia akan mengatakan kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan taqalla'. Taqalla' itu ngangkat kaki. Kakinya diangkat. Jadi diangkat dengan sigap. Tadi lagi-lagi bukan dengan nyeret-nyeret gitu kayak orang males-malesan, enggak. Rasul kalau jalan kakinya diangkat. Ini enggak males-malesan. Ka'annama yanhattu min sababin. Terus Rasul tuh jalannya ya, kayak lagi menuruni bukit ya, tanah yang memang miring bawah. Jalannya begitu. Jadi kakinya diangkat. Kakinya Rasulullah diangkat.
Wahakala di kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak lagi nggak diseret-seret kalau jalan. Wahakala Rasulullah. Kemudian selanjutnya dari Nafi' Ibnu Jubair Ibni Mut'im an Ali bin Abi Thalib, ya, lagi-lagi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya, kalau berjalan, takaffa'a takaffuan, ya, ka'annama yanhattu min sababin. Takaffa'a ini apa? Berayun jalan itu. Rasulullah itu berayun kalau jalan. Seolah-olah seperti Rasulullah lagi nurunin tanah miring gitu. Tanah yang turun. Tapi landai, bukan curam, ya. Itu Rasul gaya jalannya begitu. Cepat, ngangkat kaki dan berayun. Wah kata, wallahu a'la wa alam bisawab. Jadi jalannya Rasul begitu, ya. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa untuk mengikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian kita, bahkan dari cara berjalan kita. Nah, kalau kita mengikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melibatkan Rasulullah di dalam muamalah kita, keseharian kita, maka nilainya pahala di sisi Allah. Itu yang kata para ulama, ta'alluq li hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalan ngikutin, oh cara jalan Nabi begini ya. Oh nah, kita ikutin cara jalannya. Itu ta'alluq li hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar mahabbah, maka itu menjadi satu kebaikan. Orang yang jalan terus jalannya berpahala ketika dia melibatkan, ya, cara jalannya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakala. Tamam. Baik. Jadi cara jalannya Rasul pertama apa? Cepat. Terus setelah itu kaki diangkat, nggak nyeret-nyeret. Terus setelah itu berayun gitu ya. Takafa'at takaffuan, ayun. Nah, kata kurang lebih ya cara gaya jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayak orang turun dari tempat yang tinggi itu kayak gimana sih? Tapi bukan yang curam, bukan. Kayak sedikit landai cuma nurun gitu. Nah begitu. Ya. Kelihatannya kayak orang lagi turun gitu. Kelihatan kesannya seperti itu.